Oke, jadi harapannya dari kuliah ini kalian bisa mulai untuk proses mengumpulkan data ya, yang kemudian kalau misalkan nanti mau kuliah tentang mengambil tugas akhir tentang kebencanaan dan sebagainya itu bisa digunakan. Jadi tidak lagi mulai dari nol. Oleh karena itu eh, ya diharapkan dari kuliah ini bisa mempercepat proses penyelesaian tugas akhir ya. Misalnya nanti mau buat untuk keperluan apa istilahnya tuh paper ya, kan sekarang ini ada Avoer misalkan ya, atau ada beberapa orang yang sudah mulai submit paper ya, atau kayak kemarin ada yang submit ke beberapa conference gitu. Nah, biar kalian bisa selesai di tepat waktu. Oke, nah saya mereview, jadi hari ini sebetulnya saya mereview dari tugas yang sebelumnya ya, tugas sebelumnya yang mengenai report framework mitigasi bencana. Jadi dari framework mitigasi bencana tersebut kan Anda outputnya adalah bisa mengidentifikasi oke, saya buka dulu ya. Mungkin kuliahnya ini sampai jam 1 kurang seperempat ya. Ini kenapa? Karena saya nanti Fauzan untuk geoteknik melanjutkan yang kemarin ya 1:30. Ada yang belum selesai kan tugasnya, nanti saya ada, cuman saya double Zoom karena saya harus mengikuti ini di belakang nih, PSPPI. Ya, di semua dosen ya hadir. Jadi saya menyimak, cuman jadi 2. Kadang-kadang saya harus menyimak yang di satu, kadang-kadang di sana, kira-kira begitu. Oke, nah hari ini sebetulnya saya ingin mereview dari tugas yang dibuat untuk framework mitigasi bencana. Jadi harapannya ya dari kalian kan sudah saya sediakan videonya ya untuk memahami apa itu mitigasi bencana dan seterusnya, sehingga dari situ bisa menggunakan peta dari Inaris ya, peta dari Inaris ya, kemudian dari Inaris tersebut bisa dilakukan identifikasi. Jadi begini, kenapa hal ini menjadi penting gitu ya? Kenapa hal ini menjadi penting? Karena saya melihat ada kecenderungan bahwa pada saat melakukan tugas akhir itu agak terdistraksi, seolah-olah itu hal yang baru. Padahal seperti saya sampaikan bahwa topik tentang mitigasi bencana bukan hal yang baru. Jadi sudah cukup banyak yang dilakukan baik oleh BNPB misalnya. Karena itu kan di sini saya harapkan Anda melalui melakukan evaluasi atas KRB. Oke. Nah, untuk memastikan itu karena ada cukup banyak ya, jadi saya agar kita lebih interaktif ya, biar saya tidak bicara sendiri, saya akan buatkan spreadsheet-nya ya, spreadsheet-nya dengan nama sebentar, mitigasi. Ini
Bagikan ke setiap orang. Oke. Itu ada linknya. Ya. Jadi untuk masuk ke link ini, ya, Anda harus menggunakan email Unsri ya. Jadi misalnya kan saya sudah cek ya di tugas ini ada beberapa yang sudah mengumpulkan, tapi ada yang juga belum ya. Tetapi saya ingin ini sekarang udah bertambah, udah 12 orang yang mengumpulkan. Nah, kan di tugas kemarin ya, kalau saya lihat sebentar, stop screen dulu. Jadi misalnya ini punya siapa nih? Ini punya Raffi ya, Raffi Baihaqi. Oke. Ini yang kita perlu perbaiki kan, berarti kan kalau saya tidak salah tangkap ya, Raffi ini akan pemetaan geologinya di Kabupaten Sarawangun, dan tentu saja tidak semua Kabupaten Sarawangun yang dijadikan pemetaannya. Itu hanya part dari Kabupaten Sarawangun. Nah, informasi yang diberikan di sini kan ini untuk seluruh Kabupaten Sarawangun ya. Tapi kalau memungkinkan misalkan diambil untuk part dari saya nggak tahu, makanya di sini ya, di sini kita coba tadi mana? Oke. Nah, di sini coba dituliskan nih, misalnya sudah ada Tri ya, di Anggara, ada Ariska, ada Fauzan, ada Angga ya. Oke, ya. Jadi ini masuknya harus pakai email Unsri ya. Kalau yang nggak pakai email Unsri nggak bisa masuk. Silakan tuliskan NIM. Kalian kan ingat urutannya, NIM yang paling kecil siapa, nama, judul pemetaan geologi. Pasti at least kalian kan sudah buat proposal ya. Proposal tentang geologi daerah mana kan? Oke. Ya, sebentar. Oke ya. Nah, kembali ke sana, kembali ke tugas yang dikerjakan kemarin itu. Jadi identifikasinya itu ya dilakukan di lokasi pemetaan masing-masing. Jadi bentuk reportnya itu nanti ya lebih kepada apa yang terjadi, bencana apa ya, dari peta. Kan kalian sudah membuka IRBI ya, petanya BNPB ya. Oke, sebentar. Inaris ya. Oke. Jadi pada saat buka Inaris tadi ya kita gunakan, kita kan sudah bisa melihat lokasi pemetaan masing-masing. Ini Ariska di mana lokasi mappingnya? Si Rawas Utara, Pak. Ya, ditulis itunya. Geologi daerah Sok-Sokan. Sok-Sokan ya daerahnya? Iya, Pak, namanya itu. Sok-Sokan, oke. Ya. Jadi
kalau Ariska buka Inaris kan berarti kan Inaris itu hanya bisa di Musirawas ya. Musirawas Utara. Oke, nah pemetaannya di mana? Saya nggak tahu sebelah mana. Oke, tapi yang diperlukan sini kan informasi dari bencana ini. Ya. Oke, jadi kan ini kan kalau di download ini dapatnya JPEG kan. Nah, sementara kan misalkan banjir ya, banjir kita ini bahaya banjir, kita apply. Bentar, mungkin saya mau masuk. Oke, nah lokasinya Ariska di mana? Saya kurang tahu ya. Nanti kan udah ada petanya ya, misalkan di sini ya, di kotak ini kan. Kemudian kan udah ada petanya ya. Nah, ini kan sebetulnya ada penjelasannya di KRB-nya, cara buat petanya seperti apa. Itu digambarkan di peta geologinya. Kan pasti sudah buat peta geomorfologi dan sudah ya. Maksudnya sudah punya coupling lokasi pemetaan, ini diambil. Jadi nanti buatnya peta bahaya banjir desa Mandi Angin atau saya nggak tahu namanya. Soal mana di sini? Deket Tanjung, Pak. Samping Tanjung, di situ ada Tanjung. Tanjung apa? Tanjung aja tulisannya. Tanjung aja. Talang Tebing Tinggi, Talang Beringin, Mandi Angin, Ambayang, Musirawas, Surulangun. Oke, ya. Jadi dari sini buat ya peta bahayanya kan yang bahaya dan resiko aja ya, kalau kapasitas tidak perlu. Bencananya ya banjir, kalau mau gempa banjir, tanah longsor ataupun gempa bumi, 3 ini aja yang kita coba. Oke. Ya. Jadi di apa namanya? Yang seperti tadi yang tugasnya Baihaqi kan tidak membuat petanya ya. Ini baru Ariska yang ngisi, yang lain belum ngisi ya. Ini siapa nih? Jasmine. Arya di mana Arya? Dia belum. Ariska, Fauzan tuh di, oh itu mah Aldi ya yang di, oke ya. Jadi tugas yang tadi itu, tugas yang framework meeting itu ditambahkan peta masing-masing lokasi pemetaannya ya. Gitu. Jadi urut dulu aja, ngisi aja dulu, misalkan yang tiga masih kosong, masuk siapa lah, nanti kan bisa dirapihkan ya. Oke. Ya. Jadi seperti tadi, jadi tugas yang tadi itu yang ini kan contohnya yang rapi ya. Ini kan belum ada di Sarolangun, Pi. Kamu di Sarolangun, Pi? Kamu tanya enggak? Iya, Rapi, dipanggilnya Rapi atau Haki? Raffi, Atau Pak. Bay? Hah? Raffi, Pak. Oh, Rapi, oke. Ya, ini kan sudah dibuat ya, Pi ya. Contohnya, Pi. Tapi kan belum spesifik di lokasi mappingnya tadi itu ya. Nah, berarti kan daerah mana tadi kamu, Pi? Belum diisi. Udah, Pak. Barusan diisi, Pak. Oh, masih belum keluar ya. Kalau Fauzan Tanjung Agung, Muara Enim. Ini Musirawas ya. Agak telat sampai ke saya. Arya itu yang di Banjarsari itu kan ya? Arya sama siapa itu? Iya, Pak. Benar, Pak. Iya. Sama Dava, Pak. Ah ya, sama Dava ya. Sama Dava Kevin.
Nah, eh, jadi ya oke. Mana tadi? Tapi ini Meribung ya, Meribung dan sekitarnya ya. Oke. Oh iya, satu lagi ya untuk kuliah hari ini ya, absen saya akan menggunakan ini ya. Jadi yang mengisi di sini akan saya absenkan nanti ya hari Jumat. Yang nggak ada berarti nggak hadir ya. Ya. Yang mengisi di sini karena kan kuliah ini kan ada dua ya, ada sinkron dan asinkron. Pada saat sinkron bukti harus interaktif sekarang, tidak disarankan saya ngomong sendiri terus kamu diem gitu, tidak. Jadi harus ada makanya sekarang kita disarankan menggunakan Google Sheet ya. Jadi biar kelihatan apa yang didiskusikan, kemudian karena kan sebetulnya mata kuliah pilihan ini diharapkan project based learning. Jadi yang kita diskusikan, yang kita bahas itu adalah hal-hal terkait dengan membantu percepatan penyelesaian tugas akhir. Apalagi kalian kan 2018 ya. 2018 ini sudah 3,5 tahun kan sekarang. Nah, kan idealnya lulus 4 tahun ya, semester depan harus sudah lulus ya. Oke, jadi kalau terlalu banyak teori nanti tidak diharapkan kalian tidak bisa menyusun masalah-masalah yang ada di situ ya. Atau saya melihatnya gini, salah satu kelemahannya itu adalah lamanya di pemetaan ya. Lamanya pemetaan dan kemudian tugas akhir misalnya. Makanya saya sekarang sedang dorong di semester ini 2018 ini ada yang kolokium pemetaan ya. Ada yang kolokium pemetaan. Jadi kalau biasanya kalau sudah ada yang kolokium ya mudah-mudahan pada berlari untuk menyelesaikan kolokium pemetaannya ya. Oke. Ya. Oke, jadi ini kan udah spesifik ya, kayak Rapi ini daerah Maribung ya. Maribung Tebut Kembali, ini kok kayak lagu Halo Bandung ya. Oke. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, berarti kan atau Fauzan Tanjung Enim ya. Tanjung Enim berarti kamu dekatnya Amsal ya. Oke. Nah, untuk di sini, untuk bagian ini kan tulis sejarah kejadian bencana ya. Yang ini kan di Sarolangun ya. Terus apakah di data BPBD-nya Sarolangun itu ada secara spesifik membahas daerah Maribung ya. Itu kan kecamatan misalkan. Jadi kejadian bencana itu di mana saja itu dimasukkan ke situ. Nanti diperbaiki ya. Terus kemudian yang ini banjir misalkan. Banjir di daerah itu berapa kali kejadiannya? Itu berapa kali kejadiannya? Apakah ada banjir bandang, cuaca ekstrim dan seterusnya. Jadi informasi tersebut ini hasilnya tidak hanya ini, tapi ada petanya. Kamu kan tinggal peta kapling pemetaan kan sudah ada, ya. Informasi mengenai kebencanaannya kan ada di dalam peta si BNPB tadi, ya. Nah, itu nanti salah satu hal yang menarik adalah evaluasi. Jadi apakah peta BNPB tersebut, ya. Jadi kalau kita bicara peta IRBI tadi atau energi tadi itu merupakan proses dari pengumpulan data di masing-masing daerah. Makanya kan di setiap di setiap poin tersebut ya itu selalu ada KRB ya, kajian risiko bencana. Nah, kajian risiko bencana itu kan ada juga persamaannya. Nah, sementara misalkan kalian ingin mengembangkan dengan metode yang baru, katakanlah dengan panci logik, dengan yang lainnya. Nah, itu berarti kan ada improvement, tapi menjelaskan dulu bahwa sudah ada kajian yang mengenai kebencanaan di situ, tetapi dari situ tahu kelemahannya bahwa yang ada di dalam peta BNPB tadi itu adalah memberikan informasi kejadian bencana, ya. Tahun berapa tadi banjir dan sebagainya. Sementara kalau kita bergerak ke dalam namanya mitigasi kan ke depan melihatnya ya, ke depan melihatnya. Apakah ke depan akan kejadian banjir lagi kan itu? Berarti harus ada
minimal misalkan model ya. Atau kalau memang tidak bisa dibuat model, artinya lokasi-lokasi yang pernah kejadian tersebut, probabilitas kejadian di masa depan itu kira-kira seperti apa, gitu kan? Nah, poin-poin itu yang kemudian dimasukkan ke dalam yang ada di sini ya, yang ada di dalam poin ini tadi dimasukkan ke sini. Jadi kalau ini kan kemarin Sarawangun, sekarang sudah spesifik lagi di wilayah pemetaan masing-masing ya. Dan ini ada petanya ya, jadi tidak hanya report seperti ini kan. Kan ini kan evaluasi kajian risiko bencana ya. Jadi kalau nanti mau digunakan sebagai tugas akhir dulu siapa ya? Aldi itu kalau nggak salah, dia mau bicara mengenai keberjalanan bencana di lokasi pemetaan. Dia kan mappingnya di apa itu air batu misalkan. Nah itu kan apakah kekeringan misalkan ya, isu yang menjadi di situ ya. Kenapa? Tapi harus yang terkait dengan geologinya. Jadi kekeringan di situ kan masyarakat misalkan biasa menggunakan air, tanah, dangkal ya. Kan kita tahu kalau kita ke Sukomoro kan itu orang menggunakan sumur. Kemudian ada pengambilan air yang berlebihan di situ. Ada perusahaan-perusahaan cukup banyak ya. Sehingga masyarakat jadi kekurangan. Nah, itu ada hubungannya antara masyarakat di situ yang menggunakan air tanah dangkal, kemudian airnya menjadi berkurang ya, karena adanya pemboran air tanah yang berlebihan ya, kira-kira begitu. Nah, itu kan berarti di dalam peta si BNPW-nya sendiri itu bicara mengenai kejadian istilahnya tuh kekeringan ya, keringan tadi itu ya, kira-kira itu. Nah, oke. Sekarang saya lihat lagi sudah pada ngisi. Oke. Nah, ini dari 11 orang, ada 16 kan yang kuliah ini ya, berarti masih ada berapa orang lagi? 4 orang lagi ya. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu kita buat dari poin yang ada di situ. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya improve adalah mengenai rujukan pada saat menuliskan kajian tadi ya. Jadi misalnya nanti kan at the end kita sampai bicara pada asuransi bencana ya. Kenapa sekarang kita sudah mulai asuransi bencana? Karena memang pemerintah kan selalu dibebankan untuk membiayai penanggulangan bencana ketika bencana sudah terjadi. Nah, sebetulnya kan kalau masyarakat setempat sendiri sudah bisa mengasuransikan bencana tersebut, ya, rumah tersebut dari bencana, maka ya suatu hal yang sangat bagus ya untuk mendapatkan informasi. Jadi poin terakhir dari kuliah ini adalah salah satu yang banyak dipromosikan sekarang ini adalah asuransi bencana. Nah, di report terakhir itu kan kita sudah bicara nanti community based resilience. Terus minggu depan kalian melihat framework mengenai mengukur resiliensi. Jadi seberapa resiliensi sih daerah pemetaan kalian ya, kayak di situ. Nah, nanti bagian berikutnya setelah community based resilience kan sudah nonton ya videonya. Di situ misalkan ada penjelasan dari Bappenas ya, yang dari Direktorat Infrastruktur Prasarana menyediakan bahwa untuk banjir itu Bappenas melakukan berbagai upaya. Tapi kemudian kan yang belum dibangun itu adalah dari sisi masyarakat. Nah, 2 poin itu yang akan kita coba eksplor di dalam mitigasi bencana. Bencananya mau tanah longsor, mau gempa bumi misalkan, kan tidak semua daerah memang rawan terhadap gempa bumi kan ada peta. Kalau misalkan rawan terhadap gempa bumi, kemudian kita akan coba asuransi ya, maka somehow kita harus promote
asuransi bencana. Nah, reportnya nanti itu, kalau yang tahun lalu kan hanya melihat berapa sih besaran asuransi yang bisa diusulkan. Nah, kalau sekarang saya ingin menambahkan mengenai asuransi kebencanaan dari sisi saintifiknya. Jadi, lalu apa yang menjadi bahan rujukan? Nah, sekarang kalau di 2019, 2020 saya sudah selalu mendorong untuk menggunakan jurnal yang ada di Desain Direct ya, Desain Direct karena sekarang ini kan Unsri sudah berlangganan ya, itu sudah berlangganan dan sayang sekali kalau memang tidak kita gunakan. Ada banyak jurnal, misalkan salah satunya adalah ini disaster risk reduction ya. Jadi jurnal ini banyak bicara mengenai bagaimana pengurangan risiko bencana ya. Nah, kan kita bicara mitigasi bencana, Nah, sekarang bergeser, definisinya nanti ada banyak. Apakah mitigasi bencana sama dengan pengurangan risiko bencana? Nah, di jurnal ini ada cukup banyak dan nanti pada saat memilih satu topik itu rujukannya tidak lagi menggunakan yang kurang jelas ya. Jadi saya harapkan semua mengambil dari jurnal ini, Disaster Risk Reduction ya. Judulnya apa dan seterusnya ya biasanya. Jadi makanya nanti saya sampaikan harusnya jam 11.20 sampai 12 sampai jam 13 ya. Ya, sampai jam 13 kan ya, 1 jam 50 menit kan. Ya. 12.20. Oh, 13.10 harusnya ya. Oke. Nah, nanti jam 12.30 kalian mencari kan dari lokasi ini ya, ini saya tambahkan. At the end kan menuliskan sekarang mencoba mulai mengevaluasi dari bencana-bencana tadi ya, terus metode-metode apa sih yang digunakan untuk mengurangi risiko bencana ya. Apakah nanti bentuknya asuransi ataupun apa. Jadi misalnya kalau kita ambil di sini keywordnya flood ya. Di jurnalnya yang disaster reduction, flood mitigation ya. Nah, tapi jurnalnya kan kita spesifik untuk jurnal yang ini, disaster risk reduction ya, jadi tidak ada jurnal lain. Kemudian artikelnya yang ini. Oke, ini ada cukup banyak ya. Jadi mau bencananya silahkan ditentukan. Kan dari caranya saya mau bencana yang mana sih? Yang pertama dilihat dari misalnya siapa namanya Dava ya, Dava mau ngambil gempa bumi ya di daerah Banjarsari ya, berarti di sininya kan diganti kan, jadi cek ya, kurang hal. Ini juga ada banyak penggunaan. Terus apakah yang bisa download? Bisa. Kalian harus login dengan menggunakan akun Unsri ya. Ini pasti keluar di sini. Ini kan nama saya Budi Setiawan, Broadview to Universitas Trijaya. Oke ya. Jadi tadi sudah memilih lokasi pemetaan. Nah, sekarang judul paper ya yang diambil ya. Nah, saya nulisnya judul paper, tulis dan tahun. Ya. Jadi bencananya mau bencana apapun ya yang ada di situ, silahkan dipilih dengan dari jurnalnya sekali lagi saya katakan ini disaster reduction. Oke. Silahkan dipilih di situ. Nah, nanti kan kuliah berikutnya bicara framework, bicara cara mengukur, kuliah berikutnya tentang asuransi dan seterusnya ya. Ini saya sudah siapkan video untuk kuliah ini cukup
beberapa ini ya. Jadi hari ini kita mau mereview itu, kemudian nanti pengukuran resilient, ekosistem based resilient, asuransi kebencanaan. Nah, nanti yang terakhir itu adalah ini akan saya rubah paper, ujungnya paper. Jadi menceritakan paper yang diambil dari paper tadi itu dengan evaluasi pada lokasi pemetaan masing-masing. Ya. Jadi kalau misalkan katakanlah mengambil judul ini ya, faktor yang menyebabkan apa, atau mau tahu lah optimizing risk management, investment strategi, improving cost earthquake road network, ini kan terkait dengan jalan ya. Apakah jalan, tapi tetap kalian lihat dulu apakah memang di tempat itu pernah terjadi setelah gempa jalannya patah kan itu kan, atau jalannya terputus, baru bisa diambil judul itu. Tapi kalau memang selama ini belum pernah ada, ya, maka otomatis itu tidak bisa ya, tidak bisa kita ambil judul tersebut ya, kira-kira itu. Atau banjir. Jadi kembali pertama saya jelaskan, gunakan peta Inaris. Dari peta tersebut kalian sudah tahu mana peta ataupun bencana yang sering terjadi di lokasi tersebut. Nah, setelah itu baru cari bagaimana untuk memitigasi bencana tadi ya, mau gempa bumi, mau banjir. Jadi kalau di sini kan tadi flood udah, kalau misalnya kita pakai flood, udah nggak sih? Oke. Nah, ini kalau kekeringan itu ternyata ini menggunakan satelit, ini menggunakan apa namanya, land use ya, untuk karena berbagai, ini kan quantifying land use heterogeneity on drought condition for mitigation strategic development in daerah Cina, kira-kira gitu. Ini menggunakan citra satelit ya. Tapi ini bukan jurnal disaster risk reduction. Jadi, ternyata untuk drought ini di disaster risk reduction tidak begitu banyak dibahas. Jadi, jurnalnya yang dipilih, jangan lupa jurnal disaster risk reduction ya. Karena kalau nanti bicara ekologikal itu nanti bicara banyak ke geologi ya. Ke biologi. Oke, ya. Terus apa? Nah, seperti ini aplikasi memberikan drought assessing untuk vulnerability. Ini lebih terkait kepada meteorologinya, bukan kepada geologi. Ya, jadi di sini ya silakan mau ngambil apa ya judulnya, kan sekarang sudah mulai mengeksplor case study di masing-masing lokasi tadi. Jadi di report pertama menjelaskan kebencanaannya. Ini untuk revisi yang tugas yang kemarin. Tugas kemarin kan saya nggak tahu, yang saya baru lihat satu aja tadi, tapi setelah cak ya, saya dapat karena tapi paling atas, saya download, ternyata masih bicara Sawangun ya, belum bicara Maribung gitu ya. Nah, yang lain kalau sudah dengan lokasi masing-masing berarti tinggal diupload kembali ya, karena ini kan yang kemarin banyak yang tidak pas. Ini akan saya buatkan untuk yang tugas ini. Langsung aja biar kita tidak lupa. Assignment-nya adalah revisi tugas. Oke. Karena sifatnya perbaikan ya, jadi saya kira nanti malam juga udah bisa selesai ya, sore udah selesai. Karena kan tinggal memperbaiki aja kan, ya. Ya Pak Ujan ya, sudah ada kan itu. Ya. Oke. Oke, ya. Jadi untuk hari ini untuk absen sampai ini ya. Jadi kalian kan pertama memperbaiki, sudah tahu lokasinya itu seperti ini, itu nanti di report yang tadi ya. Jadi itu nanti kalau di tugasnya bisa jadikan sebagai latar belakang penelitian. Kenapa saya mengambil mitigasi bencana tentang itu?
Karena informasinya tadi ya pertama dari kejadian bencana menggunakan data BNPB, kemudian ada metode yang sudah dikembangkan oleh si A, si B, si C, dan itulah kemudian akan kita gunakan di sana. Oke, sampai situ ada yang tanyakan dulu? Pak, izin nanya, Ya. untuk yang paper yang dicari itu khusus ke bencana yang ibaratnya paling risiko pada daerah pemetaan ya Pak, atau gimana Pak? Iya, betul. Oh, Jadi kan dari peta dari report yang pertama ini kan yang Raffi buat tadi kan sudah ketahuan ya. Ya, informasinya kan sudah keluar tuh mana yang paling sering terjadi di situ ya. Misalkan banjir, tanah longsor ataupun apapun di situ ya. Berarti kan itu yang akan kita mitigate kan, akan kita mitigasi ke depan. Gitu. Nah, itu yang kita pilih. Tapi kalau misalkan, tapi Pak saya tertariknya dengan gempa bumi ya, ya silahkan saja, tidak masalah. Tapi poinnya nanti paper itu digunakan untuk melihat, ya, mengevaluasi yang sudah terjadi dan kemudian digunakan mitigasi ke depan. Gitu. Ya, poinnya di situ. Jadi ketika kita bicara keterbaruan dari riset, kan jelas. Nanti kalau begitu buka di KRB, kan metodenya udah jelas tuh, metodenya ABCD. Terus di paper itu metodenya udah ada lebih baru nih ya, untuk lebih meningkatkan akurasi. Jadi metode di paper itu sebetulnya digunakan untuk meningkatkan akurasi dari kajian sebelumnya. Bukan berarti metode itu salah, tidak. Dalam kajian kebencanaan itu tidak ada metode yang salah, tapi metode itu bisa digunakan pada waktu itu. Ya, sekarang sudah banyak berkembang metode-metode baru. Jadi misalkan kalau dulu kita lebih banyak ke infrastruktur. Kalau banjir itu ya udah kita buat tanggul misalkan. Itu kan begitu. Nah, sekarang ternyata penyebabnya dicari nih. Oh, ternyata masyarakat tidak mungkin dipindahkan. Jadi bangun tanggul mahal. Berarti kan harus meningkatkan kapasitas masyarakat. Ketika terjadi banjir, dia harus berbuat sesuatu. Atau ya misalkan yang contoh yang paling banyak itu kan kenapa Jakarta tuh banyak banget tulisan tentang mitigasi bencana banjir sepanjang Sungai Ciliwung. Karena memang dulu di Ciliwung itu setiap terjadi banjir, pemerintah memberikan ganti rugi. Tetapi masyarakat makin lama kan makin pintar ya. Jadi saya ingin menyelamatkan aset saya. Jadi akhirnya rumah-rumah Sungai Ciliwung itu selalu punya lantai 2. Jadi kalau musim banjir, itu peralatan elektroniknya ditaruh di lantai 2. Nah, banjir terjadi, dia sudah tidak mengalami kerugian, hanya tergenang kena genangan aja. Tapi dia tetap dapat bantuan gitu kan. Pemerintah kan mau berpikir, kalau gitu tiap tahun kita memberikan bantuan, maka kemudian dibebankannya ke asuransi. Asuransi juga tahu nih orangnya sudah mulai pinter, nggak lagi kena banjir tidak, tapi dampak kerugian. Jadi asuransi banjir itu nanti ada lagi levelingnya. Nanti kalau lihat di penjelasan tentang asuransi kebencanaan, soalnya itu ada banyak sekali pilihannya. Ya, itu terkait dengan premi. Jadi kalau kita mengasuransikan rumah kita, apanya di mana lokasinya itu udah ada indikator-indikator. Nah, itulah yang terjadi berkembang sekarang. Jadi mitigasi bencana itu sebetulnya yang diperlukan sekarang adalah edukasi ke masyarakat. Informasi-informasi seperti ini harusnya sampai ke masyarakat. Hanya memang kalau kita bicara asuransi ini kan, ya masalahnya kan kalau belum pernah kena, orang belum tentu mau ikut asuransi gitu ya. Gitu. Dan kemudian kan ya, loh kenapa sih saya harus bayar tiap bulan gitu ya? Padahal saya tidak pernah kena. Nah, tapi dengan informasi yang kita lihat tadi ya, oh Pak di situ kena daerah rawan longsor, kan kalau Bapak nggak mau ikut asuransi ya Bapak silahkan pindah. Gitu. Tapi atau tadi kalau memang tidak bisa pindah karena lahannya memang dia cuma di situ, berarti kan mau tidak mau pemerintah menyiapkan lokasi-lokasi pengungsian misalkan. Apakah mungkin menggunakan sekolah sebagai tempat lokasi pengungsian? Kira-kira itu. Jadi topik papernya silahkan makanya kan ini perbaikan tugas ya, dievaluasi sebisa mungkin, jadi bisa lebih detail lagi. Terus kedua minat ya. Minatnya Raffi misalkan, saya terkait dengan gempa bumi gitu ya. Karena kan misalkan ya kemarin Badan Geologi sudah mencoba mengeluarkan peta morfotektonik ya, untuk yang lebih seismotektonik untuk daerah-daerah yang pernah mengalami kegempaan tinggi ya. Jadi Fadli 2018 kan dia mau nyoba buat peta morfotektonik untuk kampungnya dia di mana itu, dia tuh di Bukit Tinggi kan. Nah, karena
dari peta itu kelihatan di situ pernah kejadian gempa bumi ya di Bukit Tinggi yang menghancurkan cukup besar. Cuman kan biasanya kan gempa bumi itu kejadian itu dalam rentang 30 tahun. Jadi tidak seperti mungkin banjir kan sekarang udah tahunan. Jadi bisa jadi generasi yang sekarang ini sudah tidak aware lagi dengan kejadian gempa bumi. Atau kalau pernah membaca suatu report ya, MONG itu adalah istilah tsunami untuk orang-orang Nias. Itu orang-orang sudah tahu kalau susut laut tiba-tiba susut, ikan menggelepar, dia nggak berani pinggir laut, karena dia tahu itu pasti akan jadi tsunami. Hikayat Mong itu cerita yang lahir turun-temurun. Tapi dalam 100 tahun itu Nias itu nggak pernah mengalami kejadian tsunami. Jadi memang nanti kalau kita bicara mitigasi bencana itu ya ada hal-hal yang sifatnya itu diturunkan dalam bentuk cerita rakyat. Ya, contohnya tadi Mong itu cerita rakyat turun-temurun bahwa kalau terjadi seperti itu maka kalian lari ke atas bukit. Ya, itu di dunia. Yang sempat trending kan Mbah Marijan. Ya, Mbah Marijan itu satu studi yang sampai orang Oxford University melakukan riset di sana. Mbah Marijan itu adalah tokoh masyarakat, ya, seorang tokoh